selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Yuk sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dan kami bisa beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan, sekarang saatnya kami mau memuji nama-Mu. Tolong berikan kami sukacita supaya kami bisa memuji dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, cerah sekali kan hari ini? Tuhan memelihara kita semua loh. Kita bisa melihat matahari, burung-burung berterbangan. Itu karena Tuhan mau kita menikmatinya. Yuk kita ucapkan syukur pada Tuhan. Yuk teman-teman, kita pujikan dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan lagi ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Teman-teman, aku mau cerita. Jadi, aku kan punya temen, usil banget. Suka ganggu-ganggu, ambil-ambil pensilku. Tapi, kalau dia nggak bawa bekal, pasti mintanya ke aku. Sebel banget. Tapi, aku mikir, bales nggak ya? Tiba-tiba aku keinget satu lagu ini. Yuk teman-teman, kita pujikan lagu ini dengan semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H,
ya teman-teman. Teman-teman, kalian kalau disakiti balas nggak sih? Atau kalian sabar? Kayaknya kita perlu dengar firman Tuhan hari ini ya, supaya kita bisa temukan jawabannya. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami selama kami memuji nama-Mu. Tuhan, sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman, Tante akan bertanya dulu ya. Anak-anak, kalian pernah enggak merasa disakiti? Iya, disakiti teman atau disakiti saudara. Misalnya, mainan kalian tiba-tiba direbut. Terus kalian dijahili. Atau tiba-tiba teman-teman kalian atau saudara kalian marah-marah tanpa alasan yang jelas. Waduh, apa rasanya anak-anak? Marah atau sedih? Atau ingin membalas? Lalu, bagaimana ya kalau teman-teman atau saudara-saudara kalian tadi yang sudah menyakiti kalian tiba-tiba membutuhkan bantuan kalian? Tiba-tiba dia jatuh. Tiba-tiba dia membutuhkan sesuatu. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Wah, Tante yakin kalian pasti punya jawaban sendiri-sendiri. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang seorang yang sudah disakiti saudara-saudaranya, sudah dibenci saudara-saudaranya. Tapi ketika dia sudah sukses, sudah berhasil, dan harusnya bisa membalas apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya, itu tidak dilakukan. Malahan dia memaafkan, dia mengampuni. Nah, siapa ya orang ini? Kok bisa dia seperti ini? Yuk, kita akan mendengarkan cerita firman Allah dari Alkitab ini bersama-sama ya. Anak-anak, ini adalah Yusuf. Masih ingat kan? Dia adalah anak Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Yusuf ini punya 11 saudara laki-laki yang membencinya.
Saudara-saudaranya ini menjualnya sebagai budak. Sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Saat di dalam penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi gemuk yang keluar dari sungai Nil. Tetapi sapi-sapi itu dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Fir'aun bingung. Kemudian ada lagi mimpinya bahwa ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Tetapi gandum yang kurus ini memakan habis gandum yang gemuk yang sehat tadi. Fir'aun bingung, tetapi Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Yusuf tahu tentang apa yang akan terjadi di Mesir. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin kerajaan di Mesir. Yusuf pernah bilang bahwa di Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan. Tapi setelah 7 tahun, masa kelimpahan ini akan berakhir dan akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Yusuf tahu hal ini karena inilah arti dari mimpi Fir'aun itu. Karena dia tahu tentang apa yang akan terjadi, Yusuf mempersiapkan persediaan makanan sehingga orang Mesir akan aman karena pada saat masa kelaparan mereka sudah punya makanan. Dan akhirnya masa kelaparan itu benar-benar terjadi, anak-anak. Dari negeri yang lain banyak yang datang ke Mesir, datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Bahkan anak-anak tahu, kelaparan ini juga terjadi di negeri tempat asalnya Yusuf, tempat papanya Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal. Waktu Bapak Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan, dia menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, beli makanan. Tetapi saat itu yang pergi hanya 10, karena Benyamin yang paling bungsu tidak boleh ikut. Ayahnya takut kalau terjadi apa-apa kepadanya. Sampailah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli makanan. Pada waktu saudara-saudara Yusuf datang membeli makanan, mereka tidak mengenali kalau itu Yusuf. Tetapi Yusuf tahu, anak-anak. Yusuf berpura-pura tidak kenal dan menjadi orang asing bagi mereka. Sampai akhirnya Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya. Yusuf bilang, "Kalian mata-mata ya? Kalian sedang datang untuk mengintai negeri ini?" Saudara-saudaranya menjawab, "Tidak, Tuan. Kami hanya ingin membeli makanan." Mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka bercerita bahwa kami ini dulunya 12 orang, tapi yang satu sudah tidak ada, dan yang paling kecil tinggal bersama ayah kami. Yusuf akhirnya memasukkan saudara-saudaranya ke penjara selama 3 hari. Yusuf tetap ingin menguji mereka. "Jika kalian jujur, kembalilah ke tempat kalian. Kemudian kalian balik ke sini. Bawa adik kalian yang paling kecil." Tetapi Yusuf menahan salah satu dari saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya melakukan semua kata Yusuf karena mereka takut. Mereka juga teringat kalau Tuhan menghukum mereka karena perbuatan-perbuatan jahat mereka yang pernah mereka lakukan di masa-masa yang lalu. Mereka akhirnya
pergi kembali ke rumah ayahnya. Tetapi Yusuf menyediakan makanan, menyediakan gandum buat mereka. Sampai di rumah, mereka akhirnya membawa Benyamin. Awalnya Yakub ayahnya menolak, tetapi akhirnya dia setuju karena persediaan makanan sudah hampir habis. Mereka kembali ke Mesir bersama Benyamin. Saat tiba di Mesir, Yusuf sangat terharu ketika melihat Benyamin adiknya. Dan kemudian dia juga melepaskan saudaranya masih ada di dalam penjara. Akhirnya Yusuf menyuruh saudaranya pergi. Tapi sebenarnya Yusuf masih ingin menguji satu hal lagi kepada mereka. Yusuf menyuruh hambanya untuk memasukkan piala perak di tas Benyamin adiknya. Saat mereka mulai pergi, di tengah perjalanan, Yusuf menyuruh hambanya untuk mengejar mereka sebelum mereka jauh. Kemudian menggeledah tas-tas mereka. Dan benar, mereka menemukan piala perak di tas Benyamin. Saudara-saudaranya dituduh mencuri piala perak. Akhirnya mereka kembali ke Mesir kepada Yusuf. Saat mereka sudah kembali kepada Yusuf, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia menangis keras-keras dan memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar sekali menghadapi Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Ayo sini, mari dekat-dekat. Aku ini Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Aku sudah dipelihara oleh Allah." Yusuf memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya. Wah, anak-anak, mengapa Yusuf kok bisa ya mengampuni, memaafkan, dan berdamai dengan saudara-saudaranya? Padahal mereka ini sudah membenci dia, sudah menyakiti dia, bahkan sampai menjual, dan akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kok bisa ya? Karena Yusuf memiliki kasih dalam hatinya. Anak-anak, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sudah biasa. Banyak orang di dunia yang tidak mengenal Tuhan melakukannya. Sudah berbuat jahat, sudah disakiti, tapi dia mau balas dendam. Wah, itu banyak di luar sana. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kasih, itu baru luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ingat kan? Anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Anak-anak tahu enggak? Yesus itu juga penuh dengan kasih. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus melihat di dunia ini orang-orang jatuh dalam dosa, orang-orang berdosa seperti tante, seperti anak-anak, seperti papa mama, manusia di dunia berbuat dosa, Yesus tidak membiarkan, biarin saja semua orang dihukum. Tidak seperti itu. Yesus dengan kasih-Nya, Dia rela datang ke dunia, disalib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa tadi. Itulah bukti bahwa Yesus penuh dengan kasih.
Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi tante. Yesus juga mengasihi anak-anak semua. Nah, anak-anak, kalau Yesus saja sudah memberi contoh seperti itu, kira-kira kita mau enggak ya meneladani Dia, mengikuti Yesus? Kalau kita dibenci, disakiti, masih mau balas dendam, atau kita akan membalasnya dengan kasih? Bagaimana kita bisa membalas dengan kasih? Kita bisa berdoa untuk orang itu dan tidak berbuat jahat kepada mereka. Anak-anak mau? Mau tante, tapi susah. Iya, memang susah. Tapi kita memiliki Allah yang adalah kasih. Kalau kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Mari anak-anak, kita hidup saling berdamai, saling memaafkan, dan saling mengampuni. Karena Allah kita adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa kalau ada orang yang menyakiti kami, membenci kami, kami tidak perlu membalas dengan kejahatan. Kami tidak perlu membalas dendam, karena kami memiliki Allah yang adalah kasih. Tuhan, tolong kami memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa membalas kejahatan dengan kasih. Tuhan, pimpin hidup kami. Tolong kami untuk selalu menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang penuh kasih, seperti Engkau sudah meneladankan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, tolong kami, beri kami hati untuk mendoakan orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.